Hai teman-teman, selamat datang di Lintas Teknologi Solution Day 2021. Kali ini bersama saya Muhammad Imaduddin, biasa dipanggil Imad. Ya, saya di sini sebagai Solution Engineer untuk Networking dan Security di VMware Indonesia. Nah, topik kali ini kita akan bahas terkait bagaimana kita bisa bantu accelerate digital business ya dengan teknologi virtual cloud networking. Nah, sebelum kita mulai, apabila ada pertanyaan, silakan bisa ditulis di chat box yang ada di bagian bawah. Nah, kita mulai aja. Ya, jadi kalau kita ngomong terkait dengan digital business, ya biasanya ada inisiatif-inisiatif yang terkait 3 pilar yang ada di dalam slide yang ada di sini. Pilar yang pertama adalah terkait bagaimana caranya kita build ya dan deliver modern aplikasi itu sendiri. Aplikasi modern ini ya biasanya berbasis Kubernetes services gitu kan, microservices jalan di situ ya, terus kemudian di mana butuh connectivity, butuh proteksi ya supaya bisa di serve dengan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah infrastrukturnya itu sendiri ya. Infrastruktur yang berbasis multi cloud ya, di mana sekarang sudah de facto ya itu dibutuhkan untuk jalan di atas digital business. Nah, ketika misalnya kita sudah punya multi cloud infrastructure ya, di mana di dalamnya ada modern aplikasi, yang ketiga kita juga harus pastikan ya dari sisi aksesnya itu juga bisa terdeliver dengan baik ya dari sisi performance dan dari sisi security aksesnya. Nah, langsung aja kita akan coba bahas terkait pilar yang pertama terkait dari sisi modern application. Nah, modern application di sini ya kita tahu jalan di atas microservices ya, di mana bentuknya adalah kontainer-kontainer ya dengan berbagai macam flavor-nya ya, dan di mana kontainer ini itu di-manage oleh container orchestration. Ada Kubernetes di situ, ada OpenShift, ya, ada Rancher, atau misalnya bisa juga menggunakan teknologi Tanzu dari VMware. Ya. Nah, ada komponen-komponen service ya related dengan aplikasi yang tidak di-manage oleh Kubernetes yang ada di sini. Ya. Jadi komponennya di luar Kubernetes. Apa itu komponen application service-nya? Itu ada mulai dari layer 7 proxy, ada load balancer, ada web application firewall kalau saya mau deploy aplikasinya sebagai web services. Ada juga global site load balancer ya, di mana adalah smart DNS ya apabila saya membutuhkan metode aktif-aktif aplikasi di dua infrastruktur yang berbeda. Artinya apa? Di sini kita punya beberapa komponen-komponen ya yang masing-masing punya mekanisme untuk kontrol dan operate sendiri-sendiri, dan artinya ada cost tambahan yang teman-teman mesti sediakan untuk operasionalnya. Nah, kita kenalkan di sini ya, jadi beberapa services yang ada di luar Kubernetes ya itu kita konsolidasikan dengan menggunakan NSX Load Balancer ya, atau kita sebut sebagai AVI Application Services. Ya, jadi komponen-komponen yang ada terkait dari sisi layer 4, layer 7 load balancer, ya, web application firewall, global site load balancer, ya itu kita manage semuanya di dalam satu platform yang sama. Nah, kemudian karena load balancer ini bentuknya adalah bentuk yang modern, ya artinya nanti kita kenalkan juga ada manajemen domain di sini ya yang bantu terkait observability-nya. Nah, kenapa ini penting gitu kan? Karena at the end of the day gitu kan, load balancer ini posisinya di tengah-tengah. Ya, application services ini adanya di tengah-tengah. Jadi antara user yang akses ke application service ya, kemudian juga antara application service menuju ke container service saya yang ada di belakang. Artinya saya tahu ya latensi misalnya dari sisi connection ya menuju ke application service itu berapa banyak ya. Kemudian latensi ke aplikasi yang ada di belakang itu saya juga tahu. Ada log informasi apa, ada header misalnya HTTP apa, ada misalnya ada intrusion event seperti apa. Nah, di arsitektur application service yang modern kita bantu juga ya. Jadi analitiknya, observability-nya, dan kemudian intelligence security-nya juga kita taruh di dalam satu platform yang sama. Artinya teman-teman akan dapetin ya central control dari sisi application delivery itu, dan solusinya terintegrasi dan secara performance jauh lebih baik. Nah, kemudian use case yang kedua. Kalau tadi use case yang pertama adalah service-service yang adanya di luar Kubernetes, ya ini kaitan dengan service yang adanya di dalam Kubernetes itu sendiri. Ya, jadi kalau di level Kubernetes, ya
saya butuh komunikasi antar podnya, ya, antar kontainernya. Selain saya butuh komunikasi, saya juga butuh bikin policy-nya, ya, bikin misalnya proteksi dari masing-masing pod menuju ke pod yang lain, gitu kan? Di mana solusi ini disediakan oleh konsepnya Container Network Interface (CNI). Nah, menariknya adalah CNI ini biasanya adalah community driven, ya, ini open source, ya, di manage oleh CNCF, Cloud Native Computing Foundation, dan artinya teman-teman yang manage itu semua. Apabila dibutuhkan observability tambahan, ya teman-teman yang manage observability di level networking dan policy yang ada di dalam Kubernetes ini. Nah, secara umum, ya, VMware sebagai salah satu founder, ya, atau salah satu community di CNCF, ya, kita juga menyediakan tools Container Network Interface, ya, yang kita open ke CNCF. Ya, sebenarnya ada dua, satu adalah Antrea yang kita carikan di sini, ada satu lagi adalah NCP. Nah, menariknya Antrea ini adalah salah satu inisiatif yang sedang hot, ya. Kenapa? Karena sebenarnya Antrea ini banyak dipakai, ya, untuk development dari sisi modern application, gitu kan, dan kemudian bikin container network itu jauh lebih gampang. Kenapa bisa lebih gampang? Karena selain dia menyediakan container network interface, ya, dia arsitekturnya berbasis open virtual switch, ya, arsitektur yang memang sudah standar untuk Kubernetes network. Terus kemudian ini juga kita integrasikan secara langsung di Kubernetes control-nya. Ya, jadi bisa dikonsum oleh teman-teman developer, gitu kan. Misalnya tim developer butuh network policy baru, gitu kan. Network policy baru itu nanti akan otomatis ditranslate oleh Antrea. Nah, Antrea di sini, ya, terintegrasi juga dengan stack manajemen yang ada di atas, misalnya dari sisi VMware Tanzu, ya, atau misalnya ketika saya butuh networking yang integrated, ya, baik untuk arsitektur berbasis kontainer, arsitektur berbasis virtual, atau bare metal, kita akan punya NSX di situ yang sebagai jembatan untuk policy dari sisi networknya. Selain itu juga terintegrasi dengan network insight, ya, Wavefront untuk observability-nya. Jadi artinya saya bisa punya container network yang simple, ya, terus kemudian enterprise grade, ya, dan disupport oleh VMware, dan kemudian juga ada integrasinya dengan stack-stack yang ada di atasnya. Nah, ini use case kedua. Nah, use case yang ketiga, tadi saya ceritain, ya, sebenarnya ketika kita punya arsitektur yang modern, gitu kan, ada inisiatif-inisiatif yang baru, dan kemudian kita juga mesti akomodir dengan inisiatif-inisiatif yang misalnya legacy, ya. Misalnya saya punya di dalam data center saya punya aplikasi yang bentuknya container as a service, ya. Saya punya aplikasi yang berbasis platform as a service, misalnya berbasis Kubernetes, misalnya. Saya punya legacy VM network, misalnya. Saya punya bare metal, ya, di mana bare metal itu juga akan terhubung ke network switch, gitu kan. Masing-masing punya kebutuhan dari sisi networknya. Kalau misalnya tadi di level Kubernetes as a service atau di level container as a service, itu biasanya butuh pool untuk workload-nya, ya, pool dari sisi pod-nya, pool dari sisi node-nya, dari sisi service-nya, gitu kan. Dan di mana biasanya mereka akan request ke tim network, ya. Dan kadang ada kendala nih, karena tim dari sisi infrastruktur itu nggak cukup agile enough untuk mengejar kebutuhan-kebutuhan di level Kubernetes. Nah, idenya adalah dengan menggunakan integrasi yang ada di sini, ya, teman-teman developer menggunakan Antrea sebagai container network interface, gitu kan. Terus kemudian tadi ada component balancer yang jalan di luar solusi yang ada di dalam Kubernetes, ya, dengan menggunakan AVI Consolidated Service. Terus kemudian dua hal tadi juga kita integrasikan dengan solusi NSX, ya, sebagai network SDN virtualization, ya, yang bisa manage berbagai macam tipe workload tadi. Ketika misalnya ada project baru, misalnya jalannya di atas kontainer, di mana dia butuh policy menuju ke arah bare metal server atau ke arah virtual server misalnya, kita bisa lakukan itu dengan mudah. Observability-nya juga kita kontrol di sini, ya. Kemudian untuk policy dari sisi routing-nya juga kita manage. Dan kita bisa ekstensikan ke cloud yang kedua misalnya ke arah public cloud dan seterusnya. Itu use case ketiga. Nah, use case berikutnya itu terkait pilar yang kedua, terkait dari sisi multi-cloud infrastructure, ya. Nah, kalau begitu kita ngomong terkait dengan multi-cloud infrastructure, gitu kan, artinya kita mesti sediakan, ya, satu services load balancing, ya,
yang bisa mengabstraksikan infrastruktur cloud tersebut. Ya. Sekarang ini kita lihat misalnya teman-teman punya on-prem data center, ya, punya load balancing services misalnya di appliance base misalnya. Ketika mau go dengan kebutuhan multi cloud, misalnya saya mau ekstensikan ke AWS misalnya, ke arah Azure misalnya, atau ke arah GCP gitu kan, load balancing services itu nggak bisa dibawa ke arah public cloud tersebut. Ya. Ketika ada use case tertentu, misalnya saya mesti cloud bursting ke arah AWS, gitu kan, kita akan deploy EC2 instance yang ada di AWS, ya, kemudian kita akan pakai Elastic Load Balancer yang ada di AWS, di mana ELB tadi itu nggak tahu terkait dengan kebutuhan yang ada di sisi on-prem-nya. Visualisasi dari sisi aplikasinya untuk multi cloud infrastructure itu nggak kelihatan. Nah, ini yang kita bantu ya dengan menggunakan Elastic yang kita sebut sebagai load balancing services yang ada di AVI, di mana kita bisa seolah-olah kita mengabstraksikan ya load balancing services-nya, baik mau di jalan di atas on-prem, mau jalan di atas public cloud, ya, mau mekanismenya hybrid gitu kan, mau bikin aktif-aktif antara public cloud dan on-prem misalnya, kita bisa lakukan dengan lebih mudah. Dan berikutnya adalah kita bisa scale ya load balancing service ini sesuai dengan kebutuhan. In case misalnya saya akan pakai misalnya load balancing service untuk misalnya kebutuhan 1000 user saya, ya kita bisa spin misalnya load balancing service ini sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Nanti in case misalnya ada aplikasi yang lain, misalnya butuh akses yang besar ya, dari performance yang besar, TPS-nya, transaction per second-nya juga besar gitu kan, ya, kita bisa scale out dengan lebih mudah dengan menggunakan load balancing services yang ada di AVI di sini. Dan tadi ya kita kenalkan juga konsepnya ada observability-nya juga ya. Jadi observability ini sama konsisten ya, baik menggunakan workload yang bentuknya virtual, Kubernetes misalnya, bare metal, baik jalannya di atas on-prem, jalannya di atas public cloud ataupun hybrid multi cloud tersebut. Nah, use case yang berikutnya itu terkait dari sisi security-nya. Ya, ketika misalnya kita punya multi cloud infrastructure, ya, artinya kita akan membuka vektor dari sisi security attack-nya, risiko security-nya itu lebih luas lagi. Nah, kendala sekarang ya terkait security itu biasanya kita melakukan mekanisme security secara tradisional. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saya punya beberapa tools ya, beberapa appliance yang taruh misalnya di perimeter gitu kan, perimeter data center saya yang fungsinya adalah untuk lakukan firewalling ya, jalanin layer 7 firewall IDPS gitu kan. Terus kemudian nanti saya akan punya beberapa service-service yang lain yang saya taruhnya di dalam gitu kan. Konsepnya adalah misalnya tapping nih ya, pakai IDPS atau apa namanya, atau NDR misalnya di dalam. Kemudian begitu misalnya workload-nya kita misalnya mesti scale out gitu kan, mekanisme-mekanisme yang tradisional itu nggak mengerti ya, security-nya itu nggak bisa mengikuti terkait dari sisi scaling yang ada dibutuhkan oleh aplikasi itu. Belum lagi kalau misalnya saya punya workload yang saya akan ekstensikan ke arah public cloud misalnya ya, ini jadi kendala. Nah, solusi apa yang proper gitu kan untuk security di level virtual workload ya dengan modern application tadi ya. Solusi yang pas itu adalah gimana caranya kita bisa mendistribusikan ya security itu sebagai service di tempat yang paling dekat dengan workload-nya itu sendiri. Ya, kalau misalnya kayak punya virtual workload ya, saya punya hypervisor di situ ya. Nah, artinya saya bisa taruh security-nya di level hypervisor. Hal yang sama juga misalnya untuk di level modern application. Ya, ada container network interface di situ. Jadi saya bisa taruh juga security-nya di atas CNI saya. Ya. Nah, kemudian hal yang sama juga berlaku juga di public cloud, di mana kita bisa build API ya untuk nge-push policy-nya yang ada di on-prem untuk supaya konsisten dengan construct yang ada di public cloud. Nah, selain kita distribusikan, ya, kemudian kita juga punya ya arsitektur security yang berbasis machine learning. Ya. Jadi artinya fitur-fitur tadi ya, saya punya firewall, saya punya DPS ya, kemudian saya punya NTA misalnya, itu semua kita integrasikan dengan solusi distributed yang ada di dalam NSX Security. Ya, kemudian dari event-event yang ada di masing-masing komponen security tadi ya, kita akan bantu korelasikan dengan menggunakan konsep event correlation.
Selain itu, misalnya ketika misalnya ada workload tertentu di level network yang suspicious misalnya gitu kan, ada data yang keluar dalam waktu yang besar, kita juga bisa bantu proteksi dengan menggunakan metode sandboxing ya. Jadi attack surface yang kita sekarang belum tahu ya kita akan jagain dengan lebih baik ya. Day zero attack itu kita bisa jagain lebih baik dengan menggunakan konsep analitik yang ada di dalam. Nah, kemudian use case yang berikutnya adalah terkait dengan infrastruktur as a code. Ya, jadi multi cloud infrastructure ya basically adalah infrastruktur yang berbasis code. Ya, kita sudah biasa misalnya melakukan automation ya atau orchestration workload ya bentuknya VM misalnya ya atau bentuknya container gitu kan, termasuk juga dengan storage-nya, aplikasi yang diinstal di situ, baseline patching-nya dan seterusnya. Cuman problemnya biasanya adalah di level networking dan security-nya. Itu kita agak susah untuk melakukan definisi dia sebagai code. Kenapa? Karena traditional network dan traditional security itu rata-rata adalah appliance based, ya, silo based, gitu kan. Nah, ide di sini adalah supaya kita bisa berikan infrastruktur as a code, ya, kita juga bisa integrasikan itu sebagai pipeline, ya, networking dan services-nya. Nah, contohnya di sini saya pakai tools yang memang sudah teman-teman biasa pakai, misalnya Verialize Automation lah, Terraform, Ansible gitu kan, di mana kita bisa publish service catalog di sini. Ya, user bisa akses ya, user bisa akses service katalognya, dia bisa deploy sesuatu sesuai dengan apa yang dia butuhkan gitu kan. Dan ketika misalnya dia mau deploy aplikasi yang dia butuhkan ya, selain orchestration tools ini menyediakan workload-nya, ya, orchestration tools ini juga bisa menyediakan network dan security context yang sesuai. Firewall-nya nanti di-set seperti apa, load balancer-nya, VPN, NAT-nya, DHCP, gitu kan, DNS-nya, dan seterusnya. Artinya adalah kita juga bisa ekstensikan ya, metode infrastruktur as a code ke konsep networking dan security. Menariknya lagi, ya, ini kita bisa abstraksikan juga sampai ke berbagai macam konsep-konsep yang berbeda di masing-masing provider dari sisi cloud. Baik menggunakan public cloud tadi, menggunakan on-prem gitu kan, network dan security-nya itu konsisten. Baik menggunakan application catalog gitu kan, service catalognya bentuknya VM gitu kan, atau container gitu kan, atau misalnya berbasis OpenShift atau Tanzu gitu kan, secara network dan security policy tetap konsisten. Artinya ya secara governance ya infrastruktur dari sisi networking dan security itu benar-benar self-driven gitu kan, menghindari permasalahan ya overhead dari sisi operasional karena misalnya salah config ya, manual config dan seterusnya. Nah, pilar berikutnya adalah terkait dari sisi aksesnya. Saya sudah punya modern aplikasi, saya sudah punya multi cloud infrastructure, ya sekarang gimana caranya service-service itu saya akses. Ya kan? Nah, yang pertama adalah mekanisme untuk pindahkan ya cloud dan edge ya. Jadi service yang kita taruh di dalam SASE POP gitu ya. Jadi ada istilah SASE POP di sini. Ya. Kenapa kita butuh cloud dan edge security service ini kita taruh di SASE POP ya? Kalau kita lihat sekarang, user itu posisinya ada di mana aja. Butuh akses misalnya ke data center, butuh akses ke aplikasi yang adanya di public cloud. Ya, tadi konsepnya modern application dan multi cloud infrastructure gitu kan. Nah, sekarang ini rata-rata biasanya untuk akses ke resource itu kita kenalkan, saya punya router untuk akses di situ ya, di mana saya ngenat aplikasi saya ke arah luar, saya punya firewall di sini untuk batasin akses rules-nya misalnya, kemudian misalnya saya punya load balancer di dalam data center ya, kemudian saya punya proxy misalnya ya untuk jagain misalnya aksesnya bisa konteksnya seperti apa gitu kan, DLP-nya seperti apa dan seterusnya. Nah, ini nggak cukup bagus. Kenapa nggak cukup bagus? Karena ketika misalnya usernya ada di rumah misalnya atau kerja di mana saja gitu kan, saya punya sales force yang saya di mobile gitu kan, kerjanya pakai device mereka sendiri gitu kan, mereka harus connect dulu ya ke berbagai macam perimeter edge security yang ada di dalam data center. Padahal akses aplikasinya ada di mana? Akses aplikasinya ternyata adanya di
SaaS, gitu kan? Artinya ada proses hair pinning, belok-belokin dulu, gitu kan? Belum lagi terkait dari sisi capacity dari masing-masing perangkat tersebut. Dependensinya terkait dari sisi hardware masing-masing. Nah, idenya adalah service-service ini yang sebelumnya ada di Edge, kita coba pindahin jadi SASI services, ya, Secure Access Services yang adanya di POP-nya kita, di manage oleh VMware. Jadi artinya ya teman-teman nggak perlu pikirin terkait dari sisi ekspansi kebutuhan aksesnya gitu kan, kebutuhan VPN-nya, kebutuhan cloud web security-nya, itu semuanya kita yang manage. Operationally ya semuanya di dalam satu dashboard yang sama, dan kita juga bisa memastikan path-nya, ya, path dari user yang ada di rumah, user yang ada di office misalnya, sesuai dengan jalur yang sebaik-baiknya. Jadi dari sisi performance bisa dapetin better user experience. Nah, berikutnya adalah konteks dari sisi Zero Trust Network Access-nya, ya, yang dimana selama ini kita bergantung sama VPN konsentrator, ya, untuk pastikan user yang ada di rumah atau user yang ada di internet itu bisa akses aplikasinya sesuai dengan rules-nya, sesuai dengan identity-nya. Apakah itu cukup bagus? Enggak juga, gitu kan? Nah, banyak kendalanya. Kendala yang dibutuhkan, ya, selain misalnya saya harus pastikan konteks user-nya, saya harus pastikan juga konteks dari sisi device-nya. Ya. Sekarang ini user connect pakai device mereka sendiri, BYOD. Ya. Pakai laptop mereka sendiri, di mana mereka punya aplikasi-aplikasi di sini, ya kita juga nggak bisa kontrol. Nah, yang kita lakukan dengan konsep ZTNA di sini adalah kita akan bring ya secure access-nya. Kalau teman-teman familiar dengan Workspace ONE, ya basically service-service Workspace ONE yang sebelumnya adanya di data center, kita akan pindahin ke dalam SASI POP tadi, di dalam cloud yang di-manage oleh VMware. Jadi ketika misalnya user butuh akses misalnya menggunakan device-nya mereka sendiri misalnya, atau sales tadi ya, akses pakai mobile-nya untuk menuju ke aplikasi SFDC misalnya, ya, dia akan diterminasikan ya dengan menggunakan tunnel yang ada di Secure Access. Tentunya sebelum itu dia harus dicek dulu misalnya mobile device-nya apakah di jailbreak kah, misalnya apakah patching-nya sudah sesuai gitu kan, misalnya ada software-software tertentu yang terinstall misalnya, itu kita bisa korelasikan. Kalau misalnya ternyata nggak sesuai gitu kan, kita bisa bantu untuk lakukan remediation. Artinya aksesnya ya kita bisa liatin ya berdasarkan atribut-atribut, bukan lagi cuma berdasarkan atribut usernya, tapi identitasnya, device-nya apa, apps-nya apa, patching dari sisi device software-nya seperti apa, dan risk profile-nya juga kita bisa liatin. Nah, yang terakhir adalah gimana mekanisme kita bisa bantu ya untuk akses ke SaaS application ya atau multi cloud infrastructure tadi jauh lebih cepat. Ya, selama ini kita lihat ya ketika misalnya kita butuh akses dari cabang ya misalnya ke Zoom misalnya, Office 365 misalnya, atau ke Salesforce gitu kan. Kadang-kadang tadi saya mesti belokin dulu ke head office. Ya. Kemudian atau opsi lain misalnya saya bisa pakai internet 4G saya untuk konekin ke arah SaaS application tadi. Ya, apakah itu cukup baik? Ternyata ada kebutuhan tambahan yang saya perlu lakukan di situ. Kebutuhan tambahannya apa? Misalnya saya butuh tahu nih, IT admin itu butuh tahu sebenarnya seberapa banyak sih SaaS application yang diakses. Ya. Kemudian metode aksesnya seperti apa? Ketika dia akses SaaS application begitu, apakah misalnya ada DLP yang sudah jalan di situ? Ya. Apakah ada misalnya file-file tertentu yang misalnya diupload ke file sharing misalnya, yang ada di Dropbox misalnya? Ya. Terus kemudian gimana caranya saya akses ya Office 365 saya jauh lebih baik ya dibandingkan misalnya saya pakai internet akses di sini. Nah, ini yang kita bantu dengan menggunakan konsep tadi ya. Jadi gateway tadi ya, gateway services ya yang kita punya ya, gateway services ini ya bentuknya adalah multi tenant services ya yang adanya di dalam 2000 ya 2000 location ya di masing-masing cloud gitu kan, bisa jadi jalan di AWS, bisa jadi jalan di lokal telco provider di Indonesia gitu kan. Dan kemudian gateway services ini bantu ya melakukan routing sebaik-baiknya, ngeliatin base performance-nya seperti apa, dan kemudian action yang dilakukan setelah melakukan routing itu seperti apa. Katakanlah misalnya tadi terkait dengan traffic Dropbox ya, saya harus routingkan misalnya ke dalam data center yang ada di dalam Singapura misalnya. Setelah itu, setelah saya routingkan ke situ, saya harus belokin dulu ya ke tools cloud web security kita ya supaya saya bisa pastiin ya bahwa si user ini nggak upload data-data yang confidential.
Nah, ini kita bisa bantu dengan menggunakan konseptisasi yang kita lakukan. Basically, ya kita nggak perlu compromise dari sisi aksesnya, di sisi usernya, tapi security ini kita bisa satukan ya sebagai services. Nah, itu aja. Jadi brief overview terkait use case tadi ya. Untuk kesimpulan dari diskusi kita ya hari ini, jadi ada 3 hal ya. Kenapa virtual cloud network? Jadi yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita bisa bantu connectivity ya. Kita bisa bantu proteksi aplikasi baik jalan di atas virtual machine, jalan di atas kontainer, dan jalan di atas bare metal. Kemudian yang kedua adalah kita bisa bantu ya menjaga konsistensi dari sisi network policy, security policy, dan kemudian kita bisa scale aplikasi saya gitu kan, baik jalan di atas private cloud, public cloud, hybrid cloud, dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah dari sisi akses sendiri ya, kita bisa bantu jaga ya, menyediakan zero trust network ya, dan kemudian menjaga juga dari sisi application access sesuai dengan rules dan policy yang diberikan oleh company. Itu aja sesi kali ini. Terima kasih sudah mengikuti sesinya. Silakan nanti apabila butuh informasi lebih lanjut ya bisa akses ke situs yang ada di bagian bawah di sini, atau kalau misalnya butuh mencoba, misalnya mau tahu seperti apa sih sebenarnya solusi dari virtual cloud network, kita bisa langsung ya akses ke hold.vmware.com. Itu aja dari saya. Terima kasih dan selamat siang.